Kembali di Talk Today dan kita masih membahas mengenai Kartini masa kini dan masa depan bersama Ibu Yena ya. Bu Yena, ini kan Ibu sebenarnya backgroundnya adalah di dunia kesehatan ya Bu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita flashback dulu dengan perjuangan Kartini, ini ada nggak sih Bu kaitannya antara perjuangan RA Kartini dengan dunia kesehatan? Iya. Walaupun Raden Ajeng Kartini ini kan tidak langsung terjun sebagai orang medis ya, ya. Tetapi kan di sana Kartini ini membuka akses pendidikan, ya kan? Yeah. Membuka akses pendidikan. Malah saya membaca juga beliau juga mengkritisi pernikahan dini, ya betul, kan? Betul. Itu ada kaitan dengan kesehatan, Teh. Oh iya betul. Iya. Jadi kalau misalkan tadi sudah saya sampaikan juga, ibu yang terdidik itu pasti akan membesarkan anak-anaknya juga dengan cerdas. Iya. Seperti itu, sehingga tadi ya menjadi dokter untuk keluarganya di rumah, gitu kan. Apalagi sekarang yang masalah stunting juga. Nah itu kan semuanya harus ibu-ibu ini kan harus memiliki akses kepada pendidikan. Nah itu kaitannya Teh. Lalu kaitan yang lainnya juga beliau pernikahan dini, pernikahan dini. Kalau misalkan pernikahan dini kan rentan ya, misalkan hamil muda, seperti itu. Ya seperti itu dampaknya ada, walaupun beliau tidak langsung terjun sebagai orang medis. Jadi memang dasarnya itu di mana-mana adalah pendidikan. Jadi memang pendidikan ini menjadi faktor utama dan kunci utama ya saat ini. Jadi kalau ada yang bilang nggak usah tinggi-tinggi, itu tidak betul ya? Tidak. Terus Bu, udah nggak ada kayaknya sekarang. Atau mungkin masih ada juga yang nyinyir, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi perempuan gitu, nanti juga jadi ibu rumah tangga gitu. Gimana Bu, ini menjawabnya gitu untuk orang-orang yang nyinyir seperti itu? Saya sih rasanya belum pernah mendengar itu ya. Tapi kalaupun misalkan ada, ya perempuan ini kan tadi ketika diberikan akses, ada akses pendidikan yang seluas-luasnya, dan perempuan ini bisa memiliki akses pendidikan tersebut, kan tentunya akan lebih terdidik, lebih berdaya seperti itu, dan dampaknya akan ke rumah tangga, ke hubungan sosial seperti itu. Jadi sebenarnya lebih meluas ya manfaatnya kalau dijabarin gitu ya Bu, untuk perempuan-perempuan yang terdidik seperti itu. Terdidik. Sudah terdidik tapi masih belum berdaya, aduh gimana nih? Nih Bu, kalau misalnya Ibu untuk menunjukkan daya Ibu sebagai seorang Ibu Yena gitu, apa sih yang Ibu lakukan untuk bisa membantu juga para perempuan lain, para Kartini lain untuk lebih berdaya? Ya kalau sekarang apa upaya, sepertinya upaya itu sudah bisa kami lakukan sejak dulu ya. Bagaimana kembali ya kepada generasi sebelumnya, menghormati, menghargai perempuan. Kami punya kolam renang khusus perempuan, gitu. Itu sepertinya dulu pionir ya itu ya. Oh itu sudah ada dulu? Sudah ada dulu, kayaknya tahun 1989-an lah kalau nggak salah ya. Itu udah lama sekali. Dan itu sempat orang bertanya-tanya, nggak takut misalkan kehilangan omset gitu kan, karena hanya perempuan saja yang bisa masuk ke sana. Itu rasanya tidak seperti itu, karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa berbisnis itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja, tapi ada nilai-nilai yang memang ada di sana. Itu ya Bu ya. Itu kuncinya ya. Nah seperti itu, terus kami juga ada namanya Women Center, itu juga khusus perempuan-perempuan di sana. Jadi perempuan-perempuan di sana bisa dengan bebasnya tanpa ada laki-laki gitu kan, yang berada di sekitar mereka seperti itu. Nah contoh-contohnya seperti itu. Bagus sekali ya, karena kita juga memang butuh ruang yang memang khusus perempuan. Betul. Kalau mungkin sama pasangan kita nggak masalah, tapi ketika ada laki-laki lain kan kita jadi kikuk juga ya. Itu salah satunya juga ya untuk bisa memberdayakan perempuan yang lainnya, apalagi nih Bu? Ya contoh misalkan kami juga pernah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan ya. Beberapa pelatihan, ada rias pengantin tadi di tempat itu ya, di Women Center itu ada beberapa itu, ada rutin itu ya setahun sekali lah ya, setahun sekali kita mengadakan itu.
Lalu kemarin juga kesehatan mental. Kesehatan mental yang walaupun tidak khusus perempuan, tapi banyaknya perempuan yang ikut. Itu kesehatan mental. Jadi kayak singing bowl. Jadi musik terapi. Ada itu juga kami pernah menyelenggarakan itu. Melihat kesehatan mental wanita Jawa Barat gimana nih Bu? Kayaknya kalau sekarang udah baik-baik aja atau justru dengan berdaya, kadang-kadang kan kalau kita usaha bisnis juga ada naik turunnya nih Bu ya. Betul. Bikin stres jadi mentalnya acak-acakan apa gimana nih Bu? Kalau kayaknya Maya khususnya di Kota Bandung ini salah satu yang mungkin bisa menghilangkan stres itu adalah banyaknya komunitas-komunitas ibu-ibu. Nah, itu ya, penting loh. Karena saya membandingkan di satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ketika di sini tidak ada komunitas atau kelompok-kelompok ibu-ibu gitu, ibu ya perempuan-perempuan, itu mereka tuh seperti ada rasa takut untuk berbicara gitu ya. Saya melihat itu. Lalu ada rasa takut untuk mereka masuk ke dalam sesuatu yang mungkin perannya akan lebih tinggi lagi. Jadi saya menganalisa, ternyata kenapa adalah satu daerah yang tiba-tiba mereka seperti anti dengan misalkan pemimpin perempuan. Anti pemimpin perempuan. Kultur patriarkinya misalkan masih tinggi ya. Masih ada Bu itu? Sekarang sih nggak ada ya. Di Jawa Barat? Sebelumnya kali ya. Sebelumnya, karena saya pernah berkegiatan di sana dan saya menembus itu. Saya mencoba untuk menjadi perempuan pertama yang deklarasi di situ bahwa perempuan tuh bisa seperti itu. Betul. Tapi ya sayangnya itu kultur patriarkinya masih tinggi. Nah sehingga, itu jadi masih bisa nggak ya? Gimana kalau hamil? Nah sampai ada pertanyaan seperti itu. Ya kalau hamil mah ya hamil ada ayah suaminya gitu kan. Lucu gitu ya sampai ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah ternyata itu tadi kurangnya komunitas-komunitas perempuan. Nah kalau di Kota Bandung komunitas perempuan ini banyak. Sehingga kan anggota DPR RI-nya juga ada berapa ya? 3 apa 4 ya di Kota Bandung. Lumayan di juga Kota ya. Bandung Cimahi ini. Jadi udah mewakili 30%. Dan balik lagi tadi apa yang membedakan antara ibu-ibu yang lebih banyak komunitasnya dan tidak itu gimana? Ya karena mereka jadi terbiasa mungkin di sana mengeluarkan pendapat seperti itu kan berkumpul. Kan ada kalau saya punya prinsip ya, kalau misalkan kita berkumpul dengan orang-orang yang memberikan semangat, pasti kita akan dinamis. Percaya diri, percaya diri, kita mudah bergerak. Karena ada apa ya? Ada harapan-harapan di sana. Berbeda dengan kalau misalkan kita tidak sama sekali berkumpul, malah ditakut-takutin. Wah, engke teh mah kieu, engke kieu, engke mah ieu teh negara teh misalkan. Kira-kira kita mau nggak bergerak? Kan serba takut. Kalau serba takut, akhirnya kan statis, diam. Makanya saya selalu membaca, saya selalu mendengarkan kalimat-kalimat yang positif, karena di situ muncul gitu. Ini kita, keberanian kita. Jadi kalau misalnya kita lebih banyak bergaul atau mengikuti komunitas-komunitas, kita pun bisa lebih ini ya, memunculkan argumentasi. Betul. Tapi komunitasnya jangan sampai komunitas di WA Group ya. Kalau WA Group mah kayaknya banyak ya. Tetap harus bersosialisasi secara langsung gitu. Betul. Karena di situ kan ada network nantinya ya. Iya. Kalau itu saya analisa seperti itu. Gitu. Kayaknya mah begitu. Kalau perempuan berdaya tuh seperti itu. Kita ngumpul-ngumpul. Kalau yang ngumpul biasa kan cuma ngumpul-ngumpul. Tapi kan beda kalau Bu Yana bilangnya membuka jaringan. Itu bedanya yang terdidik dan tidak terdidik mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi ketika ngumpul harus membuka kesempatan-kesempatan harus berdampak gitu. Ya. Harus berdampak. Bukan juga mau mengambil keuntungan ya. Tapi kan ya banyak hal lah gitu kan, bukan hanya yang berdampak positif. Karena jangan selalu berpikir bahwa apapun itu keuntungan itu hanya materi aja gitu kan, keuntungan informasi, ilmu juga kan. Nah itu Bu, itu yang jarang ya. Karena orang sekarang dikejarnya sama materi aja, dunia materi capek aja. Ya nanti. Padahal gitu itu ngikutin ya nanti juga ya. Padahal mengikuti. Iya benar, betul. Kalau misalnya memang si produknya bagus, kualitasnya bagus, pasti mengikuti ya Bu ya.
Karena jarang sekarang ini kan memang orang itu kan larinya ke pencapaian. Nah, itu. Nah, sementara prosesnya nggak pernah dipelajari ya? prosesnya, nggak pernah dinikmati prosesnya, nggak pernah dievaluasi prosesnya seperti apa. Nah itu, karena kita harus menghargai prosesnya. Saya beberapa kali memang pernah punya pengalaman ya, ketika saya gagal, kenapa sih? Kok nggak pernah sedih? Kenapa nggak pernah terpuruk? Emang lu mau lihat gua terpuruk gitu kan? Nggak bisa lah gitu kan? Nggak mungkin gitu. Kalau saya terpuruk ya gimana di sekitar kita? Ya ikut terpuruk juga. Apalagi karyawan banyak ya, Bu? Iya, nggak boleh lah. Makanya saya nggak pernah bersedih-sedih gitu kan di media sosial tuh nggak pernah. Nah, ya itu tadi gitu. Kita memang harus kuat gitu. Nah, tadi pencapaian kenapa? Karena pencapaiannya gagal, lalu kita harus terpuruk enggak? Justru saya menghargai proses saya. Ketika saya berproses saat itu, saya merasa bahwa ada pengalaman-pengalaman yang indah, lalu ada sesuatu yang memang punya makna di sana. Dan kalau mau bicara lebih lagi, lebih apa? Maksudnya lebih apa lagi ya? Itu tuh bisa menambah pahala gitu kan buat kita gitu. Kalau kita mau dari sisi itu gitu. Nah, saya menikmati proses itu. Iya. Biarkan aja gitu. Biarkan aja ya, Bu. Yang penting kitanya tetap sehat ya. Kitanya nggak terpuruk, amit-amit ya. Apalagi mentalnya keganggu ya enggak. Berarti gitu tuh, ciri-ciri orang yang kuat itu yang memang sudah melewati prosesnya ya. Jangan lupa dicatat, kalau misalnya kita mau berbisnis ya, menjadi perempuan yang berdaya, jangan hanya mengandalkan segi keuntungan aja gitu ya. Dan tetap kalau misalnya buat kita para Kartini masa kini yang ingin mengikuti komunitas, carilah komunitas yang berdampak positif gitu ya Bu Yena ya. Oke, kita masih ada satu sesi lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Yena ya, setelah yang berikut ini. Ya.